Halo guys, welcome back to Korea Nomit bersama orang Korea yang betul. Oke, Pol-Polo, sebelum menceritakan cerita kali ini, perlu tak sampaikan bahwa mulai detik pertama aku menyiapkan cerita kali ini, aku benar-benar merasakan kayak bulu kuduku itu berdiri dan kayak merasakan perasaan yang berbeda gitu loh, kayak benar-benar menyentuh hati banget cerita kali ini. Karena kejadian kali ini sebenarnya sangat bermakna, khususnya buat orang-orang Korea. Dan mungkin buat polo-polo yang juga bisa merasakan ini pasti ngerti kenapa cerita ini begitu bermakna dan juga menyentuh hati. Kejadian yang mau aku ceritakan kali ini adalah kejadian yang disebut Gwangju Minjuhwa Undong. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya gerakan demokrasi Gwangju. Ya bisa dibilang gerakan demokratisasi Gwangju juga ya. Jadi gerakan untuk mendapatkan demokrasi kayak gitu. Tapi penamaannya itu macam-macam. Nah, makanya di Indonesia pun ada yang nyebut ini kayak kasus pembantaian Gwangju tahun 1980 kayak gitu. Oke, jadi namanya itu cukup bermacam-macam. Tapi kasus ini sekarang disebut sebagai kasus demokrasi Gwangju. Oke, kasus demokratisasi Gwangju ataupun demokrasi Gwangju. Nah, Gwangju ini apa Mas Ansol? Gwangju ini adalah nama kota yang ada di Korea. Tapi perlu diingat ya, Gwangju di Korea itu ada dua. Jadi di Korea itu ada dua kota Gwangju. Ini Seoul, di sini ada Gwangju dan ada Gwangju lagi satu di sini. Sedangkan Busan di sini. Jadi Gwangju yang aku maksud hari ini adalah Gwangju yang terletak jauh dari Seoul. Mungkin biar lebih mudah ngingatnya, ini merupakan kota Gwangju yang merupakan kampung halamannya J-Hope dari Bangtanso년단. Oke? Lek ini pasti hafal langsung, yo Kak. Nah, sebenarnya kejadian apa sih yang terjadi di Gwangju ini? Kejadiannya ini terjadi di tahun 1980, jadi masih belum ada 50 tahun, Rek. Masih 41 tahun yang lalu. Jadi banyak banget orang-orang dewasa, bahkan seusia orang tua aku, itu mengalami kejadian ini ataupun menyaksikan kejadian ini. Dan nanti kalau ceritanya udah selesai, pasti polo-polo jadi paham kenapa warga Korea itu menjadi lebih menyatu lagi berkat kejadian ini. Tapi untuk menceritakan kasus yang terjadi di tahun 1980, kita perlu mundur 19 tahun, mulai tahun 1961. Pada waktu itu Korea dipimpin oleh presiden yang bernama Park Chung-hee, merupakan presiden ketiga di Korea Selatan. Jadi kayak gini, presiden pertama Korea namanya Lee Seung-man, presiden kedua namanya Yoon Bo-seon, presiden ketiga namanya Park Chung-hee. Oke? Jadi kayak gini, presiden pertama Korea yang namanya Lee Seung-man itu menduduki jabatan presiden mulai tahun 1948 hingga 1960. Dan setelah menjabat 12 tahun sebagai presiden, itu dipandang sedikit diktator, sehingga ada pergerakan yang menurunkan presiden ini dari jabatan presiden. Dan setelah itu naiklah presiden kedua yang bernama Yoon Bo-seon. Tapi hingga waktu itu, Korea itu sistemnya masih nggak kayak presiden zaman sekarang, masih ada Perdana Menteri. Kalau polo-polo belajar di SD kalau nggak salah, kan ada tuh, tiap negara ada yang ada presidennya, tapi ada Perdana Menterinya. Jadi meskipun ada presiden, sebenarnya yang lebih berperan banyak Perdana Menteri, kan ada negara-negara kayak gitu. Nah, dulu itu Korea kayak gitu, presiden itu nggak kayak presiden yang sekarang, sehingga presiden kedua ini memang jabatannya presiden, tapi kekuasaannya ataupun wewenangnya itu nggak sebanyak presiden yang kita bayangkan saat ini. Dan presiden kedua ini nggak lama, sekitar 1 tahun, habis itu langsung diganti oleh presiden ketiga, yaitu Park Chung-hee. Dan pergantiannya ini diakibatkan oleh gerakan kudeta yang terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 1961. Nah, jadi paham nggak? Pertama presiden diktator, habis itu terjadi gerakan demo, diganti presidennya. Tapi habis itu terjadi kudeta lagi yang dipimpin oleh tentara-tentara dan kepalanya adalah Park Chung-hee. Sehingga Park Chung-hee ini menempati jabatan presiden. Dan mulai saat itu Park Chung-hee menjadi presiden selama 18 tahun, alias diktator yang baru lagi sebenarnya. Dan mungkin buat polo-polo yang nggak tahu, polo-polo tahu kan presiden Korea yang sebelum presiden Moon Jae-in ini ada yang namanya presiden Park Geun-hye. Nah, Park Chung-hee ini merupakan ayah kandung dari Park Geun-hye. Jadi Park Geun-hye ini putrinya. Tadi udah aku bilang, Park Chung-hee ini menjabat selama 18 tahun. Jujur 18 tahun ini lama banget, tapi apa sih yang terjadi selama 18 tahun? Jujur perkembangan ekonomi dan industri di Korea itu berkembang sangat banyak. Korea waktu itu sebenarnya berada di situasi yang bisa dibilang kayak survival mode. Habis perang, masih nggak punya apa-apa. Jadi negara Korea waktu itu masih kayak syukur-syukur hidup. Jadi tahun 1960, orang Korea itu pokoknya syukur-syukur bisa hidup. Pada awal tahun Park Chung-hee ini menjabat, gaji per bulan orang-orang itu rata-rata sekitar 85 US dollar. Oke, jadi sekitar 1 jutaan gitu ya. Dan
selama 18 tahun ini perkembangan ekonominya itu begitu dahsyat, industri juga berkembang begitu baik, sehingga yang pertamanya per bulan itu orang-orang cuma dapat $85, ini dalam waktu 18 tahun itu berkembang menjadi 1.709 US dollar. Hampir mencapai 20 kali lipat. Nah, ini dahsyatnya kayak gini. Bayangkan misalnya gaji UMR Indonesia itu meningkat 20 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Jadi semua orang di sekitar Polo-Polo, termasuk Polo-Polo, gajinya itu meningkat 20 kali lipat. Memang ada yang namanya inflasi, tapi gajinya itu naiknya sangat drastis kan. Ya, perkembangan itu yang terjadi saat Pak Jong ini menjabat. Nah, kalau dengar ini, pasti banyak yang mikir, berarti bagus banget toh mas. Waktu itu ekonomi juga naik, semuanya beres. Apalagi kan itu orangnya tentara, aman kan. Pasti kayak terkontrol banget negaranya. Nah, kalau dipandang dari segi ekonomi, memang benar. Perkembangannya itu bukan main. Dan bahkan diakibatkan waktu itu muncullah perusahaan-perusahaan kayak Hyundai yang bisa membuat mobil dalam negeri. Dan nggak cuma itu, sebenarnya perkembangan ekonomi pada waktu itu saking gencarnya, ini juga digunakan sebagai study case di banyak universitas-universitas ternama. Karena ini membuat negara Korea itu naik level dari yang pokoknya hidup menjadi negara yang bisa menghasilkan dan membuat negara yang memiliki kekuatan ekonomi juga dan juga memiliki kesanggupan untuk memproduksi produk-produk yang bisa diekspor, yang artinya bisa menghasilkan uang dengan melakukan ekspor. Oke, jadi kalau paham kondisinya Korea yang dulunya tuh syukur-syukur hidup masih kekurangan, dalam waktu 18 tahun meningkat begitu cepat. Tapi masa jabatan Pak Jong ini berakhir pada tanggal 26 Oktober tahun 1979. Dibunuh oleh Kim Jae-gyu. Nah, Kim Jae-gyu ini siapa? Dia ini adalah ketua Badan Intelektual Nasional. Mungkin kita lebih familiar itu Badan Intelektual itu kayak FBI itu loh ya. Jadi kepolisian yang intelijen gitu tuh, oke? Karena waktu itu Kim Jae-gyu melihat ini pemimpin udah diktator dan sudah mulai rusak. Nggak cuman gitu, memang perkembangan ekonomi ada, tapi warga negara juga mulai agak muak. Dan Korea ini kan negara demokrasi, tapi tidak ada kesan demokrasinya, udah kayak diktator gitu. Nah, sebenarnya video masalah ini udah pernah tak buat. Yang mau cerita lebih lanjut tentang masalah pembunuhan ini, bisa ditonton video yang udah aku buat. Oke? Nah, sekarang gini. Presiden negara dibunuh oleh bawahannya sendiri. Artinya tiba-tiba nggak ada presiden. Ya toh? Dan dengan terjadinya kejadian ini, sebenarnya banyak banget warga negara Korea yang akhirnya kayak bisa memiliki harapan. Akhirnya kita ini menjadi negara yang demokrasi lagi. Suara rakyat bisa didengar dan Korea ini bisa menjadi negara yang berkomunikasi antar warga negaranya dengan pemerintahnya. Ya kan? Pasti punya impian kayak gitu. Sambil menunggu presiden yang baru, Perdana Menteri menempati jabatan presiden ini. Oke, ini cuma sementara dan ini nggak penting. Dan setelah itu, mulai di sini ceritanya bakal menjadi menarik dan bakal lebih fokus ke kejadian Gwangju. Oke? Jadi fokus saya. Muncullah seseorang mayor jenderal angkatan darat yang bernama Chon Doo-han dan dia bilang, ini loh, militer era baru. Dan ini kejadiannya pada tanggal 12 Desember 1979. Oke, jadi setelah dibunuh, nah orang yang bernama Chon Doo-han ini, Mayor Jenderal Angkatan Darat ini, mengumumkan bahwa kayak sekarang militer udah berubah untuk mengubah image tentang tentara. Karena Pak Jong ini juga orang militer sebenarnya, sehingga image tentang tentara itu kayak diktator, nggak bagus. Nah, Chon Doo-han ini kayak, ini loh kita era baru kayak gitu, rebranding gitu istilahnya. Jujur, siapa yang mau percaya tuh? Orang-orang tetap tidak setuju dan warga Korea nggak setuju. Yang nggak setuju ini jujur siapa sih? Bukan yang berusia 30 tahun dan 40 tahun, tapi orang-orang yang berusia belasan hingga dan yang berusia 20 tahunan alias mahasiswa dan mahasiswi. Loh, kenapa yang berusia 30, 40, 50, 60 nggak mas? Malah yang lebih muda. Sebenarnya bukannya enggak. Tapi usia 30, 40 ini udah ngelihat perekonomiannya kayak gimana. Yang penting kerja rajin, negara berkembang, hidupku juga mendingan. Nah, mereka udah merasakan kayak gitu. Sedangkan yang berusia 20 tahun itu bisa melihat yang penting ini bukan cuma perut, tapi bagaimana negara ini bakal berkembang, kemana tujuan negara ini, kayak gitu. Karena yang namanya negara demokrasi itu sebenarnya apa sih? Untuk warga, dari warga, oleh warga. Tapi selama ini
semua presiden-presidennya itu memimpin seolah-olah ini negara untuk presiden, oleh presiden, untuk presiden. Dan karena kejadiannya ini di akhir tahun 1979 alias awal tahun 1980-an, dan waktu itu masih masa liburan, mahasiswa-mahasiswi itu tidak bergerak. Dan mulai Maret, mahasiswa-mahasiswi itu mulai berkumpul, mulai menolak tentara-tentara yang memiliki kekuasaan berlebihan. Dan terjadi kejadian yang besar lagi, yaitu pada tanggal 15 Mei 1980. Oke, ini kejadiannya lumayan banyak yang penting, jadi harus tetap fokus. Oke, 15 Mei 1980. Ini kejadian yang besar banget, yaitu 100.000 mahasiswa-mahasiswi itu berkumpul di stasiun Seoul, dan mereka ini datang dari berbagai universitas yang unik-unik. Oke, unik-unik semua. Nah, mahasiswa-mahasiswi ini semua berkumpul untuk menolak sistem negara Korea ini masih diktator, terlalu dikuasai oleh militer. Dan perkumpulan ini dipimpin oleh beberapa perwakilan mahasiswa dan mahasiswi. Dan satu dari perwakilan mahasiswa itu adalah Presiden Korea saat ini, yaitu Moon Jae-in. Oke, paham? Jadi ini merupakan kejadian yang benar-benar bersejarah, tapi kejadian ini nggak terlalu lama, tapi juga lumayan lama. Pertamanya, perwakilan mahasiswa itu ngira jumlah mahasiswa yang kumpul itu nggak sebanyak ini gitu loh pertamanya. Tapi karena yang kumpul itu begitu banyak dan demonya ini menjadi mulai besar, dan ternyata tentara pun juga banyak banget yang datang, dan juga terlihat mereka itu mulai membawa senjata-senjata gitu loh. Nah, akhirnya perwakilan mahasiswa-mahasiswa ini kumpul di dalam bis. Ini enaknya gimana? Kita dorong terus sampai masuk ke istana presiden, atau kita bubar di sini. Nah, jadi ada dua pendapat. Yang satu, kita nggak boleh berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini, pesan yang mau kita sampaikan nggak bakal terucapkan. Sedangkan di pihak lain, kalau kita lanjutkan, bisa-bisa terjadi, bisa-bisa ada korban, bisa-bisa ada yang cedera. Nah, setelah diskusi, karena khawatir kalau ada yang terluka, akhirnya gerakan ini dibubarkan. Oke, jadi mereka udah kumpul, tapi balik aja. Sehingga semua orang itu balik. Dan mereka ini datangnya nggak cuma dari Seoul, ada yang dari luar kota, semuanya itu datang ke Seoul untuk gerakan ini. Tapi diputuskan untuk bubar. Oke, jadi mereka bubar lagi. Nah, setelah itu sebenarnya di kota-kota lain itu tidak ada yang melakukan gerakan kayak gini yang menuntut demokrasi ataupun demokratisasi kepada pemerintah. Tapi ada satu kota yang nggak berhenti, yaitu kota Gwangju. Mahasiswa-mahasiswi di kota Gwangju mereka itu nggak berhenti. Dan John Doo-hwan yang waktu itu menempati jabatan presiden ini, jujur dia ini juga orang militer, dan dia ini juga sebenarnya naik karena dia ini suka kekuasaan. Dan dia ini nggak suka orang-orang yang nggak mau nurut dengan apa yang dia perintahkan. Apalagi waktu itu kan nggak ada Facebook, Instagram, YouTube gini kan. Jadi adanya itu cuma radio dan juga TV alias media yang dioperasikan oleh media-media yang besar. Itu toh. Jadi kalau TV bilang, oh kondisi ekonomi baik, ya semua orang ngira ekonomi baik. Kalau TV bilang ekonomi buruk, ya ngira ekonomi buruk. Kayak gitu. Kayak satu-satunya sumber informasi ya TV sama radio gitu kan. Contohan ini, media-media dia peluk, sedangkan tentara itu dikirim ke Gwangju. Kalau ada yang protes, kamu hajar aja. Mereka kasih hukuman aja. Bilang aja mereka ini nganut komunis. Kayak gitu. Jadi kejadiannya kayak gini. Di kota-kota lain, itu semuanya kayaknya tenang, terus nggak ada apa-apa. Sedangkan di Gwangju ini terjadi kekerasan yang dilakukan oleh tentara kepada warga sipil ataupun orang biasa. Jadi banyak banget mahasiswa-mahasiswi yang meninggal akibat dipukulin sama tentara, ataupun ada juga yang dibawa kemana terus disiksa di situ hingga meninggal. Dan ada juga beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibawa satu kelompok dipindahkan kemana, disiksa di situ hingga mati. Jadi kayak tiba-tiba ngilang. Tetapi kota Gwangju tidak berhenti, warga-warganya itu tidak berhenti. Mereka melihat tetangganya, saudaranya dibantai sama tentara, bukannya ketakutan. Tetapi di situ mereka itu mulai merasakan, ini adalah teman-temanku, ini adalah saudara-saudaraku, ini adalah keluarga-keluargaku. Sehingga tetangga, saudara, semua itu berkumpul. Kalau ada yang diserang, mereka saling menolong, saling dibantu, saling diselamatkan, saling pindahkan ke rumah sakit. Dan bahkan supir-supir taksi itu berperan sangat penting di sini. Kalau ada orang cedera, supir taksi ini pakai mobil pribadinya, mereka jemput, mereka kirim ke rumah sakit tanpa memungut biaya. Dan bahkan untuk saling membantu, warga Gwangju ini saling membantu. Kalau ada supir taksi datang, bensinnya digratiskan. Karena supir taksi ini berperan penting dalam menyelamatkan mahasiswa ataupun anak-anak yang dipukulin sama tentara. Jadi kalau misalnya dikejar tentara, tiba-tiba pak supir taksi datang, mereka naik terus diselamatkan. Kayak gitu. Istilahnya peperangan antara warga sipil dengan tentara. Kejadian ini
secara resmi terjadi mulai pada tanggal 18 Mei 1980. Oke, jadi 15 Mei tadi perkumpulan, habis itu bubar. Di Gwangju, kekerasannya ini mulai terjadi pada tanggal 18 Mei. Pertamanya, tentara punya senjata, warga sipil nggak punya senjata, kalah terus kan. Dan akhirnya warga ini bersatu dan mereka juga akhirnya mulai mengumpulkan senjata, mulai membela diri. Dan akhirnya mereka itu hampir menang melawan tentara. Janduan nggak pengen kalah, yang dia lakukan apa? Dia kirim tentara helikopter semua senjata untuk membantai warga Gwangju. Jadi warga Gwangju yang ingin negara ini menjadi demokrasi kembali, yang sehat lagi, ini malah ditutup ataupun berusaha dilenyapkan oleh seseorang yang menduduki jabatan presiden pada waktu itu. Dan menggunakan senjata, nggak cuma senjata toh, menggunakan tank, helikopter, semua senjata keras, kayak perang gitu loh. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei alias 1 minggu setelah itu, warga Gwangju kalah. Ya gimana mau menang? Tentara bawa tank, bawa helikopter, gimana? Dan kalau misalnya Polo-Polo sempat ke Gwangju ini ya, di situ ada satu gedung yang namanya Jeonnil Building. Ini gedung yang udah dari dulu itu ada. Yang dulunya ini digunakan sebagai pusat media. Jadi kayak wartawan-wartawan juga di situ, media TV juga di situ. Nah, banyak banget warga yang datang ke sana untuk melindungi tempat itu. Paling nggak media harus memberitakan apa yang terjadi di Gwangju ini dengan baik. Tapi tentara juga terus berusaha untuk mengambil alih tempat ini. Sehingga helikopter juga datang, tempat itu juga ditembaki. Kalau Polo-Polo ke sana, hingga saat ini di gedung itu masih dipertahankan ya. Ada bercak-bercak bukti penembakan yang dilakukan. Bayangkan, helikopter digunakan untuk menembak warga sendiri. Padahal warganya ini juga bukan yang melakukan kejahatan. Warga ini cuman menginginkan demokrasi. Semua ini ditunjukkan dengan baik di film yang bernama Taxi Unjansa ataupun Taxi Driver. Dan untuk Polo-Polo yang pengen tahu kayak apa sih pemerintah waktu itu, bisa nonton film yang namanya The Attorney ataupun Byonoin. Itu film bagus banget, sungguhan itu menyentuh hati banget. Nah, lanjut lagi ceritanya. Memang benar pada tanggal 25 Mei kota Gwangju penduduknya itu kalah dalam peperangan ini. Tetapi berkat kejadian itu, pada tahun 1987, 7 tahun setelah itu, warga Korea berhasil mendudukan Janduan dari jabatan kepresidenan. Dan mulai saat itu, Korea mulai mengadopsi sistem pemungutan suara yang dilakukan ataupun dipartisipasi oleh seluruh warga negara Korea hingga saat ini. Jadi sebelumnya itu yang nyoblos cuma DPR gitu, tapi DPR ya orang dalam semua, jadi kayak nggak transparan. Oke, jadi berkat kejadian ini berubah kayak gitu. Jadi kalau dipikir agak lucu, presiden pertama diktator, habis itu turun, naik presiden kedua diktator lagi, turun, presiden ketiga diktator lagi, kayak gitu. Dan jujur selama kejadian ini, nggak cuma Polo-Polo, banyak banget orang-orang tua di Korea yang bilang, kamu itu loh mahasiswa-mahasiswi, ngapain sih kamu kayak gitu? Kamu demo kayak gitu loh, dunia ini nggak bakal berubah. Belajar sana loh, kok ngelakuin hal-hal yang nggak berguna. Ada yang bilang kayak gitu. Dan mendengar pertanyaan itu, ada satu mahasiswa yang waktu itu juga ikutan menjadi perwakilan mahasiswa di Seoul Station itu bilang kayak gini. Dia bilang kayak gini ya, yang kita lakukan adalah menaruh satu batu. Dan suatu saat ketika batu-batu itu terkumpul dan menjadi sebuah jembatan, dan waktu itulah kita bisa merasakan suatu kehormatan karena kita sempat ikut serta dalam membangun jembatan itu. Jadi memang benar, bisa dibilang kamu ini melakukan hal yang sia-sia. Tetapi dengan aku menaruh satu batu ini dan orang-orang ikutan menaruh batu, nantinya ini bisa membangun sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Polo-Polo, memang cerita kali ini agak berbeda sama detektif Ramit biasanya yang bunuh-bunuhan gitu. Tapi melalui cerita kali ini, aku berharap paling nggak Polo-Polo itu jadi sedikit lebih tahu dan paham kenapa warga Korea itu tahu betul betapa bahayanya sebuah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang saat mereka ini menempati nama ataupun jabatan yang cukup tinggi. Nah, kembali lagi ke cerita. Nah, terus Janduan diapain Mas Hansol? Kan dia ini bisa dibilang udah memerintahkan tentara-tentara untuk membasmi warga yang nggak bersalah kan, yang innocent kan. Nah, benar. Setelah itu, Janduan ini mendapatkan hukuman mati sebenarnya, tapi mendapatkan pengampunan dari presiden yang berikutnya, sehingga tidak dihukum mati. Dan di Korea itu ada kata kayak gini, kalau banyak yang misuin kamu, kamu itu bakal hidup panjang gitu, kayak panjang umur gitu. Dan faktanya, hingga saat ini, Janduan itu masih hidup tinggal di rumah yang bagus banget. Tapi kalau Polo-Polo ke Gwangju,
Ini monumen-monumen yang dibuat. Dia ini disebut sebagai pembunuh, meskipun dulunya pernah menempati jabatan presiden. Karena nggak pantas disebut sebagai seorang presiden. Oke, polos, jadi video kali ini kayak gitu. Aku berharap benar-benar maksud, semangat, jiwa, dan juga pesan dari kejadian Gwangju ini tersampaikan kepada polo-polo, karena ini merupakan kejadian yang benar-benar penting buat orang Korea. Dan untuk polo-polo yang ingin merasakan kejadiannya itu kayak apa secara perasaan emosional gitu, coba nonton film yang Taxi Driver. Pasti polo-polo bisa ngerasakan, wah, ini bukan hal yang sepele. Oke polo-polo, sekali lagi makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.